Alur cerita dimulai yang berlatar belakangkan tahun 1958 dengan diperlihatkan seorang anak laki-laki sedang pulang sekolah di atas kereta api. Namanya adalah Mikhail. Saat ini usianya beranjak 15 tahun. Di tengah hujan, Mikhail terlihat sedang merasakan sakit demam malaria. Setelah turun dari kereta, Mikhail langsung mengalami muntah berkali-kali. Tak lama datanglah seorang perempuan yang akan pulang ke rumahnya. Melihat hal itu, dia langsung membersihkan kotoran Mikhail tadi. Karena khawatir dengan keadaannya, wanita ini sedikit menenangkan Mikhail dan langsung ingin mengantarkannya pulang. Tapi hal itu ditolak Mikhail. Namanya adalah Hannah Smith. Saat ini usianya sudah beranjak 36 tahun. Mikhail saat ini didiagnosis menderita penyakit skarlatina yang harus dirawat di rumahnya selama 3 bulan ke depan. Setelah sembuh, ia memberitahu ibunya ingin mengunjungi seorang wanita yang telah membantunya waktu itu dengan membawa bunga untuk berterima kasih kepada Hana. Setelah sampai, dia mengucapkan terima kasih kalau keadaannya sudah membaik saat ini. Ketika Mikhail akan pergi, Hana memintanya untuk menunggu karena dia juga akan berangkat kerja. Yang pertama, saat menunggu, Mikhail tak sengaja melihat Hana sedang mengganti pakaiannya. Yang kedua, udah pasti disengaja. Tapi kali ini hal itu diketahui oleh Hana. Karena hal itu, Mikhail jadi malu dan langsung pergi begitu saja. Dari sini, Mikhail baru mengetahui kalau ternyata Hana bekerja sebagai kondektur di tram yang sering ia naiki. Setelah itu, dia datang lagi ke apartemen Hana, tapi ternyata Hana juga baru sampai dan langsung meminta Mikhail membantunya untuk mengambilkan arang agar bisa memanaskan airnya. Karena melihat wajah Mikhail sangatlah kotor, Hana meminta Mikhail membuka bajunya untuk segera dibersihkan. Berjanji tidak akan melihatnya, tapi Hana malah berkesempatan untuk melihat pelir milik Mikhail yang sangat gede. Dan tanpa pikir panjang, Hana langsung menggapainya. Hmm. Setelah di rumah, Mikhail permisi kepada ayah ibunya untuk tidak pulang hari ini, tapi pulang besok hari. Dan karena ketagihan, Mikhail langsung melakukannya lagi, sampai 2 ronde. Dari sini Mikhail sudah merasakan jatuh hati kepada Hana dan benar-benar tak ingin jauh dari dirinya. Dan Hana sangat senang bisa berhubungan dengan Mikhail, di mana dia berkesempatan dapat laki-laki muda dan tampan. Keesokan harinya, Mikhail mendatangi Hana ke tempat kerjanya, tapi kali ini dia naik di tram yang berbeda. Entah apa, tapi hal itu membuat Hana sangat kesal. Saat di rumah pun, Hana sangat marah. Itu disebabkan karena Mikhail masuk ke tram yang berbeda dengan dirinya. Masalah klasik, tapi hal itu membuat Hana merasa disepelekan karena Mikhail tak menghargainya karena tidak berada di tram yang pertama. Hana meminta Mikhail untuk pergi, tapi yang kita ketahui dia sangat mencintai Hana. Mikhail bertekad meminta maaf karena dia tak tahu kalau hal itu membuat Hana sangat marah. Jujur, dia sudah tak bisa lepas dari kehidupan Hana yang sudah rela melepaskan perjakannya kepada Hana. Dan kali ini, Hana bisa luluh dan akan melakukannya lagi. Tapi dengan satu syarat, Mikhail harus membacakan buku untuk dirinya, baru melakukan semedi. Dan benar, hal itu sangat membuat Hana senang dan langsung membayar janjinya untuk asika wow, asika wow wow. Hari-hari mereka jalani seperti itu, dan Hana sangat menikmati saat Mikhail membacakan buku untuknya. Dengan bayaran selalu melakukan pengencot. Belum diketahui kenapa Hana lebih senang jika dibacakan buku ketimbang membaca sendiri, dan dengan membayarnya tetap selalu melakukan kedipah dengan Mikhail. Beberapa hari kemudian, Hana mendapatkan kabar kalau dia sedang dipromosikan naik jabatan untuk bekerja di kantornya. Entah senang atau tidak, tapi Hana terlihat bingung. Tak beberapa lama kemudian, Mikhail yang sedang membacakan buku kepada Hana disuruh untuk menghentikannya. Dan itu terlihat aneh, tidak diketahui apa yang terjadi tentang diri Hana. Bahkan saat ini Mikhail sudah melewatkan pesta ulang tahunnya sendiri dengan teman-temannya demi untuk membacakan buku Hana. Dan Hana sama sekali tak mengucapkan ulang tahun kepadanya hingga terjadi keributan antara mereka berdua yang dimana Mikhail tak terima karena dia selalu menuruti kemauan Hana tapi tidak sebaliknya dengan Hana. Tapi keributan itu seketika berhenti di mana Mikhail langsung menghajar Hana. Singkat cerita, ketika Mikhail sedang berenang di sekolah, dia masih merasa bingung dengan kelakuan Hana saat ini. Di sisi lain, ternyata Hana sudah siap berkemas barang-barangnya dan akan pergi dari apartemennya. Itu berarti dia menerima pekerjaannya tadi dan akan meninggalkan Mikhail. Saat ketika Mikhail sampai, tak melihat Hana lagi dan seisi rumah sudah kosong. Padahal kita ketahui rasa cinta yang tulus sudah diberikan kepada Hana sepenuhnya. Dan Hana adalah cinta pertama Mikhail. Sejak kejadian itu, hidupnya hanya dirundung pilu, galau, sedih, sakit kepala, sedikit migrain, dan hanya menjalani hidup sendirian.
Singkat cerita 8 tahun pun berlalu, Mikhail sudah melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan hukum di Universitas Law School. Dan dia salah satu mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti seminar khusus mahasiswa yang mengamati sebuah persidangan. Dan hari ini persidangan pertama dimulai. Saat ketika semua mengamati jalannya persidangan, ternyata dia mendengar bahwa terdakwa bernama Hannah Smith, wanita yang pernah dia cintai sampai saat ini. I applied for a job. And you worked first at Auschwitz Yes. until 1944. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi, kasus Hannah adalah kelalaian dalam bekerja dari beberapa wanita yang dituduh karena membiarkan 300 wanita Yahudi harus tewas terbakar di sebuah gereja. Karena semua harus terbakar saat mereka menjadi petugas penjaga di gereja itu, dan hal itu dikarenakan adanya bom diletakkan di gereja tersebut. Tapi yang anehnya, semua tuduhan dijatuhkan kepada Hannah. Dari 4 wanita yang bertugas, semua menuduh Hannah adalah pemimpin petugas. Padahal dia hanyalah seorang penjaga, bukanlah pemimpin dari pekerjaan itu. If we'd opened the doors, there would have been chaos. Dan satu-satunya bukti untuk Hannah tidak bersalah adalah menyamakan laporan yang ia tulis kepada pengadilan. Semua laporan telah dimanipulasi oleh terdakwa lainnya. She was! No. Yes, you did. Dan ternyata, Mikhail baru mengetahui kalau Hannah selama ini adalah wanita buta huruf dan tidak mengerti menulis dan membaca sama sekali. Karena Hannah malu akan hal itu kepada publik, hingga akhirnya dia tidak bisa membuktikan kalau laporan yang tertulis yang diterima hakim itu bukan miliknya. Ada satu cara untuk membantu Hannah dengan membuat laporan semua yang bisa meringankan hukuman Hannah. Tapi Mikhail belum bisa memastikan apakah semua itu benar. Dari sini dosennya meminta Mikhail untuk berbicara kepada Hannah. Tapi Mikhail tidak bisa bertemu Hannah dan tidak bisa melakukan itu. Itu dikarenakan rasa kecewanya kepada Hannah belum bisa hilang. Namun, di balik itu Mikhail sangat masih mencintai Hannah. Tapi karena keadilan harus ditegakkan, dosennya tadi meminta Mikhail untuk berbicara kepada Hannah. Hari ini juga, Hannah mendapatkan kunjungan dari seseorang, dan itu adalah Mikhail. Entah apa yang merubah pikirannya, Mikhail memutuskan untuk kembali dan tidak jadi mengunjungi Hannah. Sampai waktunya habis, dia tak juga menerima kunjungan sama sekali, dan itu terasa sangat menyedihkan. Malam harinya, karena udah 8 tahun tidak pernah lagi mendapatkan asupan gizi, Mikhail sedikit menyalurkannya kepada temannya ini. Tapi dia tak merasakan cinta sama sekali, dan permainannya terasa hambar dibandingkan dengan Tante Hannah. Singkat cerita, hari ini sidang putusan akan dimulai. Yang terdengar menyakitkan, Hannah diteriakin wanita pelacur Nazi. Padahal sebenarnya kesalahan tak sepenuhnya dari Hannah. Hingga akhirnya, ketiga rekannya hanya divonis 4 tahun, dan Hannah memiliki kategori yang berbeda yang harus dipenjara seumur hidup. To imprisonment for life. Singkat cerita 10 tahun pun berlalu hingga Mikhail sudah menikah dan memiliki putri, tapi pernikahannya sangat disayangkan tak berlangsung lama hingga harus kandas di tengah hutan. 17 tahun pun sudah berlalu hingga Hannah sudah terlihat menua, ingin tetap Hannah bahagia menjalani hidup. Kali ini Mikhail memutuskan membacakan buku untuk Hannah dengan cara merekam dan mengirimkan rekaman itu kepada Hannah. Awalnya Hannah sedikit merasa takut mendengar suara Mikhail, tapi lama-kelamaan dia sangat bahagia dan itu terus dilakukan Mikhail hampir 2 tahun untuk menemani Hannah. Perfectly astonishing. I've always said it was fortune to have a girl. Down through the And something is getting flourishing was behind the newspaper. Dari sini Hannah berjuang untuk bisa belajar menulis agar bisa dikirim kepada Mikhail, tapi Mikhail tak pernah membalas pesannya. Sampai ketika saat ini Hannah akan bebas dan pihak lapas langsung menghubungi Mikhail karena satu-satunya orang yang berhubungan selama Hannah di dalam penjara adalah Mikhail agar bertanggung jawab dan akan memberikan Hannah tempat tinggal atau pekerjaan untuknya. Dan hari ini Mikhail pertama kali selama 20 tahun lamanya tak pernah bertemu Hannah. Kali ini dia memberanikan diri mengunjungi Hannah. Di mana terlihat Hannah sudah sangat tua. Dari sini Hannah sangat senang, campur sedih melihat Mikhail yang dulu pernah bersamanya sudah sangat besar. Pada dialog ini, Mikhail menjelaskan akan memberikan tempat tinggal pekerjaan apapun yang dia mau. Dan Mikhail tak mau Hannah mengingatkan masa lalunya dulu bersama dirinya. Hingga Hannah sudah mengetahui kalau Mikhail sudah menikah dengan wanita lain dan memiliki putri saat ini. Pembicaraan ini tak berlangsung lama karena Mikhail akan pergi dan minggu depan akan berjanji untuk menjemput Hannah di sini. Tapi yang paling menyedihkan setelah 20 tahun lamanya tak pernah bertemu sama sekali dan hanya sesingkat ini, Mikhail pergi begitu saja tak memberikan pelukan kepada Hannah dan itu membuatnya sangat sedih. 2 hari kemudian Mikhail sudah mendekor rumah untuk Hannah menempatinya. Tapi di sisi lain ada keputusan yang sangat aneh yang selama ini hukumannya sudah 20 tahun lebih ia jalani. Hannah malah memilih untuk bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di kamar tahanan. Saatnya pun tiba Mikhail akan menjemput Hannah untuk keluar. Tapi para penjaga lapas sangat berat hati untuk mengatakan itu kalau ternyata Hannah telah bunuh diri dan pergi untuk selama-lamanya.
Hana hanya meninggalkan surat untuk dititipkan pesannya kepada Mikhail, dan kali ini Mikhail harus benar-benar kehilangan wanita yang dia cintai untuk selama-lamanya.